Hai semua, balik lagi dengan aku Stefani. Di video kali ini aku akan membahas buku-buku yang menjadi TBR atau to be read aku di tahun 2021. Mau tahu bukunya apa aja? Langsung masuk ke videonya ya. Pertama di video ini aku nggak akan membahas terlalu detail sinopsis dari bukunya satu-satu, paling ya cuman sedikit aja, kayak garis besar ceritanya aja, tapi nggak terlalu mendetail. Nanti akan aku cantumin link bukunya, review bukunya itu kayak sinopsis bukunya itu satu-satu dari link Goodreads-nya. Kalian nanti bisa cek sendiri di kolom deskripsi. Buku pertama yang menjadi TBR aku wajib di tahun 2021 ini adalah seriesnya The Land of Stories. Di tahun 2020 kemarin itu aku membaca buku series ini itu di buku 1 dan buku 2-nya, dan aku tuh cukup suka dengan buku series ini dan nggak sabar untuk lanjut. Total bukunya sendiri itu ada sekitar 6 gitu, cuman yang baru aku punya kan sekitar 5 buku gitu, dan ada beberapa buku companionnya gitu yang dijual terpisah gitu, dan aku pengen beli cuman masih belum keturutan aja sih. Untuk ceritanya sendiri aku pernah bahas buku ini di video khusus review buku The Land of Stories-nya, kalian bisa cek di link yang aku cantumin di deskripsi. Yang jelas cerita ini tuh seru banget karena temanya tentang fantasy dan juga retelling fairy tale gitu, kayak Cinderella, Snow White, Putri Tidur, kayak gitu-gitulah. Tapi yang jelas aku suka. Buku kedua yang menjadi TBR wajib aku yaitu adalah buku kedua dari seri Illumine, yaitu Gemina karya J. Christoph dan Amy Kaufman. Buku ini sebenarnya sudah rencana aku baca dari tahun kemarin gitu kan, dari tahun 2020. Cuman aku nggak sempat bacanya karena memang ternyata aku tersalip beberapa buku yang memang menarik perhatianku gitu kan. Aku memang sudah lama pengen baca lanjutan buku ini. Untuk Illumine-nya ini aku suka banget, meskipun dia itu genrenya sci-fi, science fantasy, yang aku bahkan nggak nyangka bakal bisa suka gitu loh. Cuman ceritanya tuh sangat-sangat seru. Buat kalian yang belum tahu buku Illumine itu bukunya tentang apa gitu, kalian bisa baca sinopsisnya. Tapi yang jelas aku bisa bilang ini fantasi yang super duper greget, super duper seru ceritanya untuk diikutin, dan format bukunya pun unik gitu loh. Kalian pasti bakal mendapat pengalaman membaca yang berbeda. Oh ya, buku yang Gemina yang aku baca ini adalah yang versi terjemahan dari penerbit Haru ya. Jadi aku bakal baca versi yang terjemahan Indonesianya. Buku selanjutnya yaitu yang ini buku bahasa Inggris. Jadi aku belinya dari beberapa tahun, 2 tahun apa tahun lalu gitu. Judulnya adalah Furthermore karya Tahereh Mafi. Buku ini tuh banyak dibicarakan sama booktuber luar gitu kan, dan juga aku suka banget sama covernya. Kalian lihat sendiri kan, covernya itu cantik banget. Ceritanya pastinya fantasi, dan kalau untuk detail ceritanya aku kurang tahu, tapi yang jelas sih dia kayak tentang sebuah dunia dan ada karakter utamanya ini kayak dia nggak punya warna sendiri dan nggak punya kekuatan magic dibanding sama di tempat dunia dia tinggal, di mana semua orang itu penuh dengan warna dan kayak punya kekuatan magic sendiri. Tapi hanya si karakter utamanya ini yang berwarna putih, yang dia itu kayak tidak spesial mungkin ya. Dan aku cukup penasaran gitu, ini ceritanya mungkin bakal fantasy yang gimana gitu kan. Dan ini ada buku keduanya, cuman aku masih belum beli, jadi aku mau coba baca buku pertamanya dulu. Buku keempat yaitu ada dari serinya The Doldrums karya Lupa. Karyanya nanti aku cantumin. Buku ini sudah menjadi wishlistku dari lama, dan aku baru mendapatkan buku ini tuh tahun 2020 dari BBW gitu kan. Aku tahu buku ini dari salah satu temanku yang mengatakan kalau buku ini tuh bagus dan vibe-nya sepertinya mungkin mirip kayak Unfortunate Event series, yang seri yang kesukaanku itu gitu. Jadi pastinya tentang anak-anak, kemudian pemecahan misteri, dan mungkin kayak ada ketidakberuntungan, mungkin nggak ngerti ya. Tapi yang jelas aku sudah rencana baca buku ini karena buku ini tuh tebel banget gitu, jadi biar cepat selesai gitu. Jadi aku ingin membacanya segera di tahun 2021. Buku selanjutnya yaitu adalah buku seri kedua dari buku Peter Nimble, yaitu adalah Sophie Choir. Judul lengkapnya ini aku tampilin, karyanya Jonathan Auxier. Ini adalah buku kedua lanjutan dari serinya Peter Nimble and His Fantastic Eyes, dan aku sudah baca buku pertamanya dan itu tuh seru banget gitu, dan aku kayak nyesel gitu baru baca buku pertamanya sekarang gitu, kayak bulan Desember kemarin gitu. Padahal itu buku aku beli dari sekitar 2 tahunan gitu kan. Aku pengen segera lanjut gitu karena kayaknya sih karakter utamanya bakal ada lagi, jadi bukan yang sekali karakter lepas gitu, tapi bakal berlanjut lagi di buku keduanya. Aku nggak sabar.
Dan ini tuh versi Inggris. Jadi yang versi pertama aku baca itu kan versi Indonesia, terbitan Gramedia. Untuk yang buku kedua ini karena nggak diterbitkan sama Gramedia, jadi aku membeli versi Inggrisnya dari Book Access, yang waktu itu titip dari temanku yang pas dia lagi ke Malaysia. Buku selanjutnya yaitu adalah The Magic Thief yang ini. Ini serinya The Magic Thief yang buku pertama. Aku cuman baru punya satunya, cuman aku nggak tahu ini ceritanya tentang apa gitu kan. Cuman kata temanku ini tuh bagus gitu. Kalau aku dapat rekomendasi ini bagus, biasanya nggak lihat sinopsisnya, langsung pokoknya mau baca gitu. Untungnya sih sudah punya bukunya gitu. Cuman yang bisa aku tebak, mungkin dia itu settingnya kayak medieval gitu ya, kayak zaman-zaman lampau gitu. Terus tokoh utamanya ini anak laki-lakinya ini kan mungkin pencuri dan berhubungan dengan magic gitu. Jadi tipikal kesukaanku gitu kan. Jadi aku bakalan baca buku ini karena kalau nggak aku baca-baca itu sudah hampir 3 tahun nanti aku nggak baca buku itu gitu. Buku selanjutnya yaitu ada dari seriesnya Tunnel yang buku ketiga yaitu Free Fall. Karya penulisnya Roderick Gordon dan Ryan Williams. Aku sudah membaca seri buku ini dari buku 1 dan buku 2-nya itu di tahun 2019 dan aku belum pernah membahas buku ini sama sekali di videoku karena biasanya sering kelupaan gitu kan. Tapi bisa aku bilang buku ini tuh seru banget. Ya, meskipun kalau kalian tahu seri buku ini tuh tebelnya kayak setebal bantal gitu kan. Tapi kalau kalian suka jenis-jenis cerita middle grade atau yang adult, yang misteri gitu kan, kalian pasti bakal suka deh seri ini gitu. Bukunya ini sudah cukup langka gitu, jadi aku pun nggak membeli buku ini. Biasanya aku tuh sewa gitu dari persewaan buku. Jadi aku akan menyewa buku ini di tempat persewaan buku langgananku. Dan buku ketiganya yang akan aku baca yaitu yang Free Fall itu. Nah, itu dia tadi buku-buku yang menjadi TBR wajib aku atau to be read wajib yang bakal aku baca di tahun 2021. Kalau kalian buku-bukunya apa aja sih yang kira-kira bakal menjadi top TBR kalian di tahun 2021 ini, kasih tahu aku di kolom komentar ya. Sekian video dari aku, maaf banget kalau ada salah-salah kata. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe. I'll see you next time. Thanks for watching and bye-bye.